Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas secara umum materi pembelajaran kita yang pertama, yakni mengenai konsep dasar akuntansi pajak. Pada poin pertama kita akan melihat pengertian dan konsep dasar dari akuntansi pajak. Akuntansi pajak pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang meliputi pencatatan dan penyusunan laporan semua transaksi keuangan yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan wajib pajak dan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Berbeda dengan akuntansi komersial, di mana akuntansi komersial menghasilkan laporan keuangan, sedangkan akuntansi perpajakan menghasilkan laporan pajak. Lalu tujuan dan fungsi dari pembukuan akuntansi pajak sendiri adalah yang pertama, dokumentasi perpajakan untuk keperluan evaluasi. Lalu yang kedua, dasar prediksi nilai pajak di masa mendatang. Yang ketiga, dasar pertimbangan strategi perpajakan yang harus diambil perusahaan. Dan yang keempat, dasar penentuan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Lalu di poin kedua kita akan melihat syarat-syarat pembukuan akuntansi pajak. Syarat-syarat ini berdasarkan UU KUP pasal 28. Dalam syarat-syarat tersebut terdapat 5 poin. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Hal itu terdapat dalam pasal 28 ayat 3 UU KUP. Lalu yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa asing. Lalu syarat berikutnya, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Hal tersebut terdapat dalam pasal 28 ayat 5 UU KUP. Lalu syarat yang keempat, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Hal tersebut terdapat dalam pasal 28 ayat 8 UU KUP. Lalu syarat yang terakhir, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep penghasilan dan beban menurut pajak dan komersil. Perlakuan dan pengakuan penghasilan dan beban menurut standar akuntansi keuangan komersil dan menurut undang-undang serta peraturan perpajakan kemungkinan akan ada perbedaan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh laporan keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi komersil menggunakan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh IAI, sementara laporan keuangan fiskal berdasarkan undang-undang perpajakan dan peraturannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghasilan menurut pajak dan penghasilan menurut komersil. Penghasilan menurut pajak, konsep penghasilan dari sudut pandang akuntansi berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama serta dalam bentuk apapun. Penghasilan menurut Undang-Undang PPH dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, penghasilan yang merupakan sebuah objek pajak. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan pajak final. Yang ketiga, penghasilan yang bukan termasuk dalam objek pajak penghasilan. Selanjutnya, penghasilan menurut komersial. Menurut IAI, yang dimaksud dengan penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beban. Beban menurut pajak. Pada akuntansi pajak, beban didefinisikan sebagai biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan atau biaya
yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Akan tetapi, tidak semua biaya dapat diakui sebagai pengurangan pada laporan keuangan fiskal, meskipun biaya tersebut digunakan untuk operasional perusahaan. Hal ini dikarenakan pada akuntansi fiskal, biaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Selanjutnya, beban menurut komersial. Beban pada akuntansi komersial berbeda dengan biaya. Menurut IAI, beban pada akuntansi komersial didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Konsep pengeluaran menurut pajak atau fiskal. Kebijakan pengeluaran pajak atau sering disebut dengan pengeluaran kewajiban pajak yang diberikan kepada dunia bisnis setara dengan pengeluaran negara yang digunakan untuk mendorong ekonomi. Pemerintah telah menerbitkan laporan pengeluaran pajak. Laporan pengeluaran pajak adalah prioritas sejalan dengan permintaan atau transparansi fiskal. Metode untuk mengestimasi jumlah pengeluaran pajak adalah metode penerimaan yang hilang. Dihitung melalui perbedaan antara potensi penerimaan pajak yang diperoleh tanpa pengeluaran pajak disandingkan dengan penerimaan pajak dengan adanya pengeluaran pajak. Kontribusi terbesar dari pengeluaran pajak sekitar 80% berasal dari PPN dan PPNBM. Sementara itu, sektor yang memperoleh fasilitas terbesar adalah sektor finansial, diikuti oleh pertanian dan perikanan, jasa transportasi, serta industri manufaktur. Dalam kaitannya dengan komitmen pemerintah untuk transparansi fiskal, laporan pengeluaran pajak akan dipublikasikan secara periodik setiap tahun. Laporan pengeluaran komersial disusun berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang bersifat netral atau tidak memihak. Salah satu tujuan pokok laporan keuangan komersial adalah menyajikan secara wajar keadaan atau posisi keuangan dari hasil usaha sebagai entitas. Informasi berupa laporan keuangan tersebut dapat dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan. Dalam laporan komersial, walaupun terdapat anggaran, tetapi anggaran tersebut termasuk dalam sistem akuntansi dan tidak ada laporan anggaran pada bagan atau klasifikasi rekening. Dalam hal ini, penandingan antara anggaran dengan realisasinya dilakukan di luar akuntansi. Pada pencatatan laporan komersial, satu set buku terpisah yang dikenal sebagai buku penetapan biaya dipertahankan untuk menunggu biaya produksi dan penjualan, lalu digunakan untuk memperbaiki harga setelah menambahkan proporsi keuntungan tertentu dan juga untuk melihat pemanfaatan sumber daya yang tepat. Yang berikutnya, konsep harta, kewajiban, dan modal menurut pajak dan komersial. Harta, kewajiban, dan modal pada akuntansi pajak dan akuntansi komersial ditulis di laporan keuangan neraca. Mengenai konsep pada keduanya adalah sama. Hubungan antara kepemilikan dan kewajiban keuangan dalam akuntansi pajak dan akuntansi komersial adalah sama, yaitu harta yang dimiliki perusahaan sama dengan hak atau klaim atas harta tersebut ditambah dengan modal, atau dalam rumusnya biasa ditulis aktiva sama dengan hutang ditambah dengan modal. Harta adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam berbagai bentuk, baik berwujud maupun tidak berwujud. Harta terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada harta lancar. Harta lancar adalah harta yang berbentuk tunai atau aktiva yang bisa ditukarkan dengan uang tunai dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada harta tetap. Harta tetap adalah harta yang menunjang kegiatan operasional dalam perusahaan dan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang berikutnya ada harta tak berwujud. Adalah harta yang tidak berbentuk tetapi sah dimiliki perusahaan dan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban adalah hutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain dikarenakan perusahaan melakukan pinjaman.
Kewajiban terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya ada utang lancar. Utang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam tempo 1 tahun. Yang kedua ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga ada modal. Modal adalah hak pemilik atas kekayaan atau harta perusahaan. Bentuk modal tergantung dari jenis hukum usahanya. Contohnya, modal perseroan terbatas itu terdiri atas saham dan secara hukum terpisah dari kekayaan pemiliknya.